Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari Matius 23, terutama 7 kata celaka yang Tuhan ucapkan celakalah kepada orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama ya, yang pada saat itu hidup di dalam kemunafikan dan mereka memimpin dengan kebutaan rohani. Maka Tuhan Yesus sebut mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang munafik, orang-orang yang munafik dan orang-orang yang buta, pemimpin yang buta. Kali ini kita akan mempelajari kata celakalah yang keempat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan saya beri judul celaka 4. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita membuka Matius 23 ayat 23 sampai 24. Matius 23 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, oleh karena ahli-ahli Taurat itu pemimpin-pemimpin agama ya, mereka buta, mereka kehilangan orientasi di dalam mereka sebagai pemimpin agama, Bapak Ibu, sehingga orientasi mereka hanya melulu pada kekuasaan, harta, dan kedudukan, sehingga penekanan di dalam mereka mengajar ya kepada orang banyak pada saat itu, mereka hanya memikirkan masalah harta, kedudukan, dan uang, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang terjadi sehingga di dalam mereka beragama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, pemimpin-pemimpin agama itu, ahli-ahli Taurat yang munafik dan buta ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mereka lebih menekankan kepada apa yang bisa mendatangkan uang buat kehidupan mereka ya. Lalu yang mereka tekankan adalah persepuluhan. Persepuluhan mereka terapkan kepada jemaat ya pada saat itu, kepada orang banyak. Itu secara detail dikatakan di sini, selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar ya. Artinya benar-benar diperhitungkan untuk supaya persepuluhan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu tidak kurang ya. Ini semata-mata supaya mereka menikmati persepuluhan tersebut yang mengatasnamakan Tuhan ya. Penekanan mereka kepada detil persepuluhan tersebut, dan ini merupakan kewajiban yang disandang oleh orang banyak pada saat itu supaya ibadah mereka berkenan kepada Tuhan ya. Padahal Alkitab katakan, Tuhan katakan, yang paling penting di dalam Taurat adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan ya. Itu yang Tuhan inginkan, yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita beragama pada saat itu. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Katakanlah misalnya orang pada saat itu tidak sanggup untuk membayar persepuluhan, dia tetap masih bisa berkenan karena ada belas kasihan. Katakanlah pada saat itu misalnya jemaat membayar persepuluhan bukan karena keterpaksaan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kesetiaan ya. Ada keadilan juga di dalam membayar persepuluhan, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan, bukan hanya di dalam membayar persepuluhan, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian. Ada keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Artinya Bapak Ibu, hidup orang banyak ya, hidup
pengikut-pengikut Tuhan pada saat itu dia harus berubah hatinya, ya, mengalami perubahan hati terlebih dahulu. Itu yang terutama dibandingkan kita membayarkan kewajiban-kewajiban kita supaya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, sehingga Tuhan memberikan perumpamaan, nyamuk kamu tapis ketika kamu meminum air, sedangkan unta di dalamnya kamu telan. Orang Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, mereka berusaha untuk menapis atau menolak atau menyaring nyamuk-nyamuk atau serangga-serangga yang ada di dalam air supaya itu tidak tertelan. Mereka benar-benar perhatikan itu, mereka saring itu. Akan tetapi ini bahasa kiasan Bapak Ibu, unta yang di dalam minuman tersebut kita telan. Yang besar kita telan, tetapi yang kecil-kecil itu kita saring. Itulah intinya Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan beragama saat ini Bapak Ibu, di dalam gereja banyak orang-orang, ya, banyak pemimpin-pemimpin agama, orang-orang di dalam gereja Bapak Ibu lebih menekankan persepuluhan, lebih menekankan tata ibadah liturgi dan lain sebagainya, minyak urapan dan lain sebagainya, perjamuan kudus, ya, supaya apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Ketika mereka menekankan persepuluhan persembahan supaya mereka yang membayar persepuluhan dan membawa persembahan itu bisa diberkati Tuhan. Dan ini adalah taktik dagang di dalam mereka bergereja Bapak Ibu, ya, itu terjadi, ya, di dalam praktek keagamaan sekarang ini Bapak Ibu. Tuhan tetap memberkati setiap anak-anaknya, ya. Tuhan setia, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bukan berarti kita tidak harus membayar persepuluhan, tidak boleh membayar persepuluhan yang diterapkan, yang dicanangkan oleh pemimpin agama tersebut, ya. Tetapi Bapak Ibu, kewajiban utama kita adalah hati kita berubah, hati kita mengasihi Tuhan. Jangankan persepuluhan Bapak Ibu, ya, hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Itu mindsetnya yang terjadi. Dan karena hidup kita mengasihi Tuhan, kita rela mempersembahkannya semuanya itu oleh karena kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar diberkati Tuhan. Jadi permasalahannya di sini Bapak Ibu, ya, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat itu tidak mengajarkan jemaat-jemaatnya, orang banyak pada saat itu, untuk hatinya berubah, hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, mereka lahir baru, mereka menjadi manusia baru, anak-anak Allah yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, hal ini harus terjadi pada jemaat-jemaat pada masa sekarang ini Bapak Ibu. Mereka hatinya dirubah. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah lahir baru. Bagaimana caranya lahir baru Bapak Ibu? Mudah. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan memimpin kehidupan kita, dan pasti pada saat itu Roh Tuhan datang dalam kehidupan kita. Oleh karena kita menjadi anak-anak Allah, Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itulah yang menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan meninggalkan semua dosa-dosa kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita sebagai orang-orang beragama, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, hidup bukan karena Taurat, tetapi hidup karena mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.